Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi di channelnya AJM Cilodong ya. Dan untuk di sore kali ini seperti biasa ada garapan lagi, motornya Vario 125 ya. Untuk motornya ini motornya Vario 125, dan untuk di motor ini seperti biasa rutin untuk dicek dari bagian CVT-nya ya. Dan untuk sebelumnya emang ini CVT-nya udah melakukan upgrade CVT bang. Dan untuk hasilnya alhamdulillah, maksudnya untuk hasil bubutannya ya gak ada masalah ya. Yang penting kan dari bagian bubutannya itu gak ada problem gitu ya. Dan untuk yang kemarin sebelumnya yang diganti itu dari bagian sini rumah roller sama ini rumah roller sama kipasnya. Terus dari bagian roller, untuk rollernya ini pakai yang merek BRT bang. Untuk rollernya cuman ini untuk rollernya dia pakai yang standar ya, 15 gram rata. Dan sekarang saya mau sedikit ngasih saran cara penerapan untuk dari bagian seal pulley ono bang, seal pulley ono, terus sekalian kita pasangin bang. Jadi untuk barangkali ada yang di rumah iseng-iseng bongkar sendiri, lebih bagusnya gimana caranya untuk pasangin seal pulley gitu ya, biar di bagian sininya kalau seumpama pemasangannya kita gak begitu paham kan, otomatis dari bagian seal luarnya ini kadang ada yang belipet keluar gitu ya. Dan sekarang saya mau contohin, ntar sekalian penerapannya aja bang. Jadi dari bagian sini sampai ngasih setempet sampai kita pasang balik gitu ya. Terlebih dahulu pasangin dari seal pulley ininya. Untuk pakai seal pulley kita pakai yang ori ya. Kalau yang ori itu seperti kayak gini, maksudnya satu-satu gini bijian, o-ringnya satu, dan sealnya satu gitu ya. Coba kita buka dulu. Nah untuk pemasangan ini, kalau misalnya di sininya takut belipet, boleh dikasih setempet sedikit aja bang, dipelumasin dari bagian luar lingkarnya o-ringnya, seal pulley-nya ini, biar gak pas dimasukin ke sini itu biar gak terlalu seret gitu ya. Kita pelumasin dulu dikit-dikit aja di sininya, dipelumasin kayak gini. Untuk neken dari bagian sini ini terutama harus hati-hati ya, neken dari bagian sini tuh harus hati-hati gitu ya. Tekan dulu gini dulu, nah biar agak masuk dulu rata begini. Lalu untuk ngeratainnya ini bagian luar ini kita bisa dari pakai kampas ganda ini bang. Ujungnya ini rumah kampas ganda ini kita tekenin ke sini gini posisinya. Nah begini kita ketukin aja, gak masalah sih. Tuh. Posisinya kita ratain dulu kayak gini. Nah posisinya kan kalau misalnya udah rata begini, otomatis gak bakalan riskan bocor lagi bang. Itu otomatis dari bagian seal pulley-nya itu pasti awet gitu ya. Habis dilap gini, lalu kita pasangin bagian yang bawahnya bang. Sama untuk bagian yang bawahnya juga kasih di sini grease sedikit aja biar rata kayak gini. Nah lalu kita masukin ke sini, lalu kita tekan-tekan aja perlahan. Nah kadang kan suka gecol dari bagian sininya ya bang. Kita tekan-tekan begini aja.
Lalu untuk ngeratainnya pakai yang ini lagi gitu, dipentokin ke sini aja bang. Ini kan otomatis dari bagian sininya itu rata gitu ya. Untuk ngeratainnya kita kayak gini aja. Nah otomatis kan dari bibir ini ke bibir seal ini otomatis rata bang, nggak ada yang nongol gitu ya. Tuh dari permukaannya ini rata, jadi benar-benar ngepres ke dalam. Oke, sekarang kita udah selesai pasang seal pulley, lalu kita pasangin dari bagian o-ringnya. O-ring ini kita pasangin dari bagian o-ring sininya sampai bulat begini ya. Nah posisinya udah rata begini. Kalau udah posisi rata begini, tinggal kita kasih pelumas dikit-dikit aja dari bagian sininya. Kita kasih pelumas dikit-dikit dari bagian sininya, biar pas ntar si puli cowannya itu masuk ke sini tuh nggak riskan langsung ngunci gitu ya. Kita posisinya masukin begini sambil diputar. Nah posisinya kan rata begini, enak bang tuh posisinya. Langsung kita lap lagi dari bagian sininya, soalnya takutnya dari sisaan yang tadi dimasukin setempet yang di dalam sini tuh ada sisaan. Kalau misalnya posisi si cewekannya ini dimasukin, jadi di sini otomatis ada sisaan gravity. Nah kalau kita udah posisi dilap begini, lanjut kita kasih lagi bang, dari bagian sininya kita kasih lagi. Lalu kita pasang pin quitnya, pin quit ininya goyang-goyang dikit biar ngepas bang. Nah sini udah ngepas, kita lanjut kasih lagi. Dah pasang balik ininya. Terus kita kasih lagi dari bagian sini. Nah, kalau misalnya udah begini, kita lapin dulu dikit-dikit di sininya. Takutnya kan kena cipratan lagi, ntar malah lepetan kemana-mana bang. Kita pastiin rata dulu begini, lalu kita pasangin yang tutupnya ini, corongnya ini. Corongnya kita putar aja begini bang, sambil diputar sampai rapet ya. Nah posisinya kan kalau udah rapet begini, kita tarik begini tuh, posisinya normal ya. Diutamain kalau ganti bagian seal pulley ini, maupun seal pulley apa o-ringnya gitu, harus diusahain pakai seal pulley yang ori bang, jadi nggak riskan macet. Soalnya kalau misalnya dari bagian seal pulley ini pakai yang biasa, riskannya naik turun begininya itu biasanya agak seret gitu ya, soalnya beda dari diameter lubang tengahnya gitu, agak seret. Nah selanjutnya kita di sini karena pernya masih pakai yang standar, otomatis kita di sini mau kita kasih ganjelan pelor bang, nggak apa-apa, kita kasih ganjelan pelor. Nah untuk pelornya sendiri ini pakai bekas pelor komsetir bang, pelornya pelor komsetir Mio, tapi diambil yang bagian gedenya aja ya. Otomatis kalau dimasukin ke sini tuh ngepas tuh bang, tuh posisinya ngepas, nggak riskan loncat bang.
Ini soalnya yang kemarin aja sebelumnya aman, nggak ada masalah ya. Kita masukin sampai full. Ini soalnya kalau misalnya ngasih pelor begini harus sesuai sama giniannya bang, jangan sampai lewat dari garis ini. Kalau misalnya lewat dari garis ini, resikonya ntar loncat ininya malah yang jebol gitu ya. Nah sekarang kita udah posisi udah beres. Nah ini yang bagian corong yang harusnya kan normalnya begini. Sekarang kita kalau misalnya dikasih begini otomatis goyang-goyang ya. Dari pelor ininya nggak bisa ketekan, langsung kita balikin aja biar bisa posisinya ini, si pelor ini nggak bisa loncat gitu ya. Balikin posisinya begini. Nah posisinya dibalikin begini, lanjut kita pasangin kampas gandanya. Otomatis kalau misalnya dibalikin begini itu posisi si pelornya itu aman bang, nggak bakalan riskan copot ataupun problem ke spare part yang lainnya gitu ya. Nah sekarang udah beres, kita tinggal masukin ini bang. Nah untuk kampas gandanya sendiri ini udah pakai NMAX tuh, posisinya panjang. Ini kemarin sekalian juga sama ganti itu apa, rumah rollernya itu. Nah, kita harus perlu ekstra dulu kalau masukin di sini ya, diinjak. Lanjut puterin kayak gini. Harusnya sih pakai impact bang, kalau misalnya ada alatnya komplit sih lebih safetyan pakai impact ya, maksudnya kinerjanya lebih enak gitu. Kalau ini kan serba manual jadinya kalau serba manual begini. Oke sekarang kita udah beres, terus kita oles-oles dulu dari bagian sininya. Dan untuk ngasih setempet dari bagian bearing ini, bearing yang kecil ini, kita olesin aja sedikit-sedikit dari bagian sininya tuh, biar merata aja bang. Posisinya kayak gini, jangan sampai ngasih setempet tuh dicoel langsung masukin semua kayak gitu ya, nanti resikonya belepetan muncrat keluar gitu. Yang penting kan intinya dari bagian bearing sini dikasih ada stempetnya gitu. Nah, posisinya udah beres kayak gini, lanjut kita pasangin ke bagian rollernya bang. Kita pasangin dulu slider ininya. Nah untuk slider itu macam-macam ya, dari untuk slider itu ada yang satu kantong gini tuh, ada yang satu-satu. Untuk yang ori itu ada yang sekantong 3 biji kayak gini ya. Cuman kan kalau misalnya yang ori itu bisa dilihat dari bagian hologram sininya bang. Tuh kalau yang ori nimbul dia hologram Hondanya. Nah ada merek HM nya kan kelihatan gitu ya, jadi gak bakalan bisa kebohongin barang ini KW gitu ya. Dari sininya juga lain, dari plastik ininya lebih lembut gitu. Dan di sini juga kita udah dari bagian tutup rumah rollernya udah dihalusin juga tuh bang. Jadi kalau misalnya kenapa ini dihalusin, karena biar ke sininya itu nggak cepet rusak dari bagian diameter rollernya ini sendiri gitu ya. Soalnya ininya dari jalur rumah roller ininya udah dikeruk gitu ya, otomatis di bagian rollernya itu naiknya full gitu ke atas gitu. Sekarang kita udah dihalusin dari bagian sininya. Untuk kemarin kita udah halusin sekalian gitu ya, biar si rollernya itu awet.
alot. Kalau untuk kayak merek Honda Beat itu bisa dibulak-balik bang. Kalau misalnya di sininya udah mengalami goblek, biasanya dibalik dia masih bisa bang. Cuman kalau misalnya untuk Vario kan dia selancar doang. Ininya gak bisa dibulak-balik ya kalau untuk motor Vario. Nah sekarang di sini saya ngasih sedikit juga. Di sini ngasih stempetnya itu gak usah terlalu banyak juga, takutnya kalau misalnya terlalu banyak itu resikonya ngepret ke sini bang. Nah yang penting tipis di bagian sininya, tipis aja ngasihnya, tipis, yang penting rata. Dari bagian bos-bosan ininya, bos-bosan rumah rollernya langsung kita dorong pakai bos dulu, dorong dulu ke atas. Nah posisinya diputar-putar begini, langsung kita dorong ke atas. Nah ini kan masih ada sisaan sedikit, kita lap dulu bang, sisaan sedikit lap dulu biar bersih, lanjut kita pasangin baru rollernya gitu ya. Nah untuk pemasangan roller sini yang bagian tajam kita adainnya di belah sini, terus ngikutin aja gitu. Oke sekarang udah beres, kita langsung tutup bang, tutup begini seret gitu ya. Tuh posisinya aman, gak bakalan riskan kemana-mana belepetan gitu ya si gravity nya itu. Sedangkan kalau misalnya dari bagian sininya belepetan, otomatis roller tuh penuh gravity semua, di penyebabnya itu jadinya selip bang. Kalau misalnya dari bagian roller ininya nyampur sama gravity, makanya diutamain gresin dulu baru dicolok bosnya, langsung kita bersihin baru kita tutup yang ini terakhir gitu. Nah sekarang kita langsung pasang aja bang. Oke bang, sekarang posisi udah kelar semua dari pemasangan dan untuk dari tadi perakitan CVT juga. Dan sekarang saya mau ngetes bang, jadi biar lebih yakin ya hasil bubutan ini. Emang sebelumnya yang saya buat itu dari akun YouTube saya yang satunya yang Asep Jaya Motor, cuman kan karena akunnya nyangkut, kemarin ada kemusiban juga HP hilang, jadi saya review ulang dari YouTube saya yang ini gitu ya. Untuk hasil top speednya kalau posisi digeber tanpa di bawah itu berapa gitu ya bang ya, hasil dari resetan bobot itu. Oke bang, kita mulai geber ya. Untuk sekarang sampai mentoknya itu berapa kilometer ya.
untuk posisi digeber kayak gini tuh hasilnya 139 Bang. Ini sebenarnya kalau untuk rollernya di mix beda lagi ya Bang ya. Jadi saya rasa cukup untuk penjelasannya di video kali ini. Barangkali ada yang mau bertanya boleh Bang masukin aja ke, kalau enggak DM IG saya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Jangan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.